ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قطب الإشهاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في دارين آمين. وعليك بتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين وتذكير الغافلين، واحذر أن تدع ذلك قائلا: إنما يعلم ويذكر من يعمل بعلمه، وأنا لست كذلك، أو إني لست أهلا للإرشاد لأنه من أخلاق الأكابر. وهذا كله تلبيس من الشيطان، فإن التعليم والتذكير من جملة العمل بالعلم، والأكابر ما صاروا أكابر إلا بفضل الله والعمل بطاعته وإرشادهم عباد الله إلى سبيل الله. وإذا لم تكن أهلا فليس لك طريق إلى حصول الأهلية إلا فعل الخير والدعاء إليه، وإنما الشؤم في الدعوة والدعاء إلى غير الحق. Masih melanjutkan kepada kewajiban setiap orang yang mengerti untuk mengajarkan apa yang dia tahu kepada yang enggak tahu. Dikatakan janganlah seseorang itu meninggalkan daripada mengajar, walaupun itu hanya anak dan istrinya. Dan jangan dia meninggalkan daripada mengajak orang kepada kebaikan dengan alasan sesungguhnya yang berhak ngajar, yang berhak untuk memberi peringatan itu yang mengamalkan ilmu. Sementara saya tidak seperti itu. Atau dia beralasan untuk dirinya, sesungguhnya saya nggak pantas untuk memberi petunjuk, karena itu tugas orang-orang mulia, dan saya bukan orang mulia, nggak pantas untuk ngajak orang, nggak pantas. Kata beliau, ucapan-ucapan itu yang biasanya sering melintas di pikiran-pikiran orang yang hendak ngajak tapi nggak jadi. Ya, hendak ngajak, pengen ngajar, nggak jadi. Itu semua daripada tipunya syaitan. Fa inna ta'lim wa tadhkir min jumlatil amal. Karena mengajak orang, memberi peringatan, itu termasuk daripada mengamalkan ilmu. Bahkan seseorang itu memang hendaknya dia ketika ditanya itu wajib untuk mengajar. Ditanya wajib dia untuk menjawab kalau dia tahu. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man su'ila an ilmin fakatamah. Barang siapa yang dia ditanya tentang suatu ilmu yang berkaitan dengan ibadah, kaitan dengan hukum, fakatamahu, tapi dia menyembunyikannya. Artinya dia ngerti,
dia paham, tapi dia nggak mau menjelaskan. Uljima yaumal qiyamah bilijamin binar. Nanti di hari kiamat dia akan diberi kendali seperti kendali kuda, tapi dari api neraka. Kata ulama mengatakan pertanyaan itu tidak harus dari lisan. Pertanyaan itu tidak harus dari lisan. Tapi dari keadaan itu sudah menunjukkan mereka bertanya. Ada orang nih di depan pintu orang kaya, ya, dalam keadaan compang-camping, kurus, gemeter dia saking laparnya. Maka orang yang cerdas gak perlu tanya sampean mau makan gak? Sudah mau pingsan gini tanya lagi. Yang seperti langsung mari siapkan makanan, minuman, pakaian yang layak. Karena dari keadaannya sudah menunjukkan dia kelaparan sampai gemeter. Mau ngomong minta aja gak bisa, gak kuat sudah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama lisanul hal antok min lisanil maqal. Lisan keadaan, lidah daripada keadaan seseorang itu lebih fasih daripada ucapannya. Artinya orang yang cerdas gak nunggu, ini gak minta Ustaz. Ini sudah mau pingsan ya kasih Pak. Gak perlu dia ngomong lagi. Nah sama dalam keadaan sekarang. Ketika melihat ada perempuan keluar dengan berjilbab, banyak orang-orang yang gak sholat, itu jangan nunggu, mereka gak tanya ngerti apa enggak. Itu berarti dalam keadaannya sudah jelas ini gak ngerti. Sudah jelas ini gak ngerti hukum, maka harus Anda ngasih tahu. Jangan nunggu dia tanya, karena orang sekarang gak mau bertanya. Apa yang menjadikan orang itu gak mau bertanya? Pertama, merasa sudah pintar. Nah, ini repot, termasuk daripada penyakit seseorang tercegah dari ilmu adalah sombong. Sombong ini menjadikan orang itu enggan untuk hadir majelis ilmu. Saya sudah sekian masa hadir pengajian. Enggak dia. Apalagi yang ngisi enggak ada S-nya. Ini S-nya apa? Enggak ada. Saya sudah sekian. Ya. Atau merasa malu, merasa nggak pantas hadir. Saya ini banyak dosa, nggak pantas saya kumpul dengan orang-orang mulia. Justru ketika Anda banyak dosa, ayo mampir ke tempat yang di situ Anda dicuci dosanya. Apa? Majelis ilmu. Mampir agar Anda ngerti apa sih cara bersih-bersih dosa itu. Bagaimana cara saya tidak nyemplung lagi ke dosa tersebut kayak apa? Itu di majelis ilmu dijelaskan. Dia merasa nggak pantas dirinya hadir majelis, tapi nongkrong di warung kopi ngomongin orang. Yang di masjid majelis dia nongkrong ya, percuma sampai hari kiamat pun nggak sadar-sadar. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan la yanalul ilma mustahil wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan ibadah. Gak akan mendapatkan ilmu itu mustahil wala mustakbir. Orang yang punya rasa malu, malu untuk hadir, malu untuk ini, dan juga tidak bisa juga dapat orang yang sombong. Sebagaimana seorang ulama mengatakan al-sailu harbun, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu bertentangan, gak akan masuk kepada seseorang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya tinggi, gak akan. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana aliran air gak mungkin ngalir ke tempat yang tinggi. Gak mungkin air itu ngalir ke tempat tinggi, pasti dia ke tempat yang rendah. Pasti. Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan adab seseorang ketika hadir majelis itu tanggalkan
gelarnya, tanggalkan posisinya di masyarakat, tanggalkan kedudukannya. Dia harus kosong, merasa nol, bukan hadir untuk lihat ya apa sih ustadznya ini, pinter apa enggak, saya mau cek dulu. Di sini saya mau tes dulu. Teko itu tidak akan mengisi cangkir yang lebih tinggi darinya. Cangkir kalau mau diisi teko, ya cangkirnya harus lebih rendah. Baru tekonya akan mengisi gelas itu dengan apa yang dalam teko tersebut. Sama ya, ilmu itu tidak akan sampai ke hatinya orang yang merasa dia nggak butuh. Ilmu itu tidak akan sampai ke hatinya orang yang merasa lebih baik dari yang memberitahu. Sehingga dalam hal ini adab ketika hadir itu kita harus merasa kosong, merasa butuh daripada ilmu yang disampaikan. Bahkan termasuk daripada adab, ya, dia menganggap baru mendengar ilmu tersebut walaupun sudah berulang kali dia dengar. Contoh bahas wudhu, dari dulu dia belajar wudhu dari dulu, tapi di pas dari majelis yang dibahas wudhu kayak dia baru ngerti, bukan wah ini sudah pembahasan usang. Dia harus merasa oh ini ada ya. Sehingga dikatakan di sini, kata beliau, orang-orang besar, orang-orang mulia itu menjadi mulia karena anugerah dari Allah, mengamalkan ketaatannya. Ini itu murni anugerah. Orang mulia itu menjadi mulia karena anugerah Allah. Kemudian karena mengamalkan akan ketaatannya, termasuk mengamalkan yang ajar tadi. Wa irsyaduhum ibadallah ila sabilillah. Dan mereka berusaha mengajak hamba-hamba Allah untuk menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu hatta al-hitan fil bahriha wa hatta namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, para malaikat, ikan-ikan di lautan, semut-semut yang ada dalam lubang-lubang mereka, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka senantiasa bersolawat, mendoakan. Jadi solawat itu kalau dari Allah berarti rahmat, kalau dari malaikat berarti minta ampun, kalau dari manusia, dari hewan, dari ini artinya adalah mendoakan kebaikan. La yusalluna, mereka senantiasa bersolawat kepada siapa? Ala muallimin nasil khair, kepada para pengajar kebaikan-kebaikan terhadap semua manusia. Didoakan. Allah bersolawat untuk dia, malaikat istighfar untuk dia, hewan-hewan mendoakan baik, panjang umur, afiat. Kenapa demikian? Karena kalau orang-orang tadi itu mengajarkan kebaikan, menjelaskan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang benar itu benar, sedikit banyak ada yang masuk. Walaupun saya bilang gak semua orang itu bisa sadar, tapi sedikit banyak dari mereka ada yang sadar. Nah, ketika sebagian yang sadar ini meninggalkan kemungkaran karena mereka tahu itu mungkar, mengerjakan kewajiban karena ngerti itu wajib, maka Allah angkat bala. Sehingga hewan-hewan itu terjaga dari musibah. Alam ini terjaga dari macam-macam bala karena mereka itu. Inilah yang digelari khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Apa tujuan khalifah itu? Menegakkan hukum Allah di bumi. Tujuan khalifah itu menegakkan hukum Allah di bumi Allah. Ketika hukum Allah itu ditegakkan di bumi Allah, mau itu di per daerah, per kota, maka balak tidak akan turun di kota itu, daerah itu. Dan tidak ada permasalahan, semuanya akan beres. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu adalah mengerjakan kewajiban sesuai aturan. Kalau nggak ada yang menjelaskan, nggak bisa beramal soleh. Dia meninggalkan yang haram karena ngerti itu haram. Karena itulah orang yang meninggalkan zina karena zina itu haram diberi pahala. Orang yang meninggalkan minum khamr karena dia ngerti khamr haram diberi pahala. Tapi kalau orang nggak pernah zina, nggak pernah minum khamr, ditanya kenapa? Ya nggak senang aja. Saya nggak senang zina, nggak senang khamr. Kan dapat pahala. Karena meninggalkan haram dia bukan karena Allah. Ini loh pentingnya orang belajar agama. Oh berarti sunnah ya makan tangan kanan itu. Dari dulu, dari kecil dia makan tangan kanan, tapi nggak ngerti kalau itu sunnah, nggak dapat pahala. Setelah dia belajar, tahu tangan kanan itu sunnah diperintahkan oleh Nabi, baru dia ada niat, oh berarti saya ini mau ngamalkan sunnah. Dari situ pahala dia ditulis. Karena itulah kebiasaan-kebiasaan dari orang tua yang baik-baik, yang taatkan kepada anak-anak, hendaknya dijelaskan juga. Ini nggak boleh tangan kiri, ini setan tangan kiri itu kalau makan tangan kanan. Nah itu akan masuk ke sini. Kalau sudah masuk, tidak dia beramal kecuali punya niat baik. Nah niat baik itulah yang mengundang pahala-pahala dan ridho Allah. Banyak anak-anak sekarang ini berbakti pada orang tua. Cuma mengapa kok mereka tidak mendapatkan derajat tinggi seperti Sina Uwais Al-Qarni, yang mana beliau itu gara-gara bakti sama ibunya menjadi pimpinan tabi'in di masanya. Bahkan Nabi Muhammad kenal dengan nama beliau. Kenapa anak sekarang banyak yang berbakti tapi kok nggak sampai level beliau? Karena kebanyakan kita berbakti itu karena tradisi, bukan karena ketaatan. Karena tradisi. Masuk rumah cium tangan. Kenapa? Ya tradisi. Oh, biasanya kayak gini juga. Karena tradisi. Kenapa tradisi? Karena nggak pernah dipelajari, nggak pernah diajari. Ini wajib nak ya. Nggak boleh suara lebih tinggi dari orang tua. Orang tua duduk di bawah, nggak boleh engkau di atas. Kalau orang tua ngomong jangan main HP, nggak boleh. Nah ya seperti ini kalau masuk ke hati anak, oh berarti dilarang Allah. Sehingga dia ketika meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, karena itu larangan Allah, dapat pahala. Tapi ketika dia tidak ngerti, nggak pernah belajar, nggak pernah diberitahu ini sunnah, ini makruh, ini, maka dia mengerjakan itu hambar. Saya bilang hambar kenapa? Nggak ada niat lillah, nggak ada niat lillah. Semua amal kalau nggak lillah nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Kapan orang itu bisa lillah? Ketika dia tahu ini perintah, ketika dia tahu ini larangan, baru dia bisa lillah. Dari sini pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis itu, sehingga para makhluk-makhluk itu mendoakan orang yang ngajar kebaikan. Kenapa? Karena ngerti pusat daripada kemakmuran di alam ini dari amal soleh. Amal soleh nggak mungkin bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Sehingga ayat itu menjelaskan man amila sholihan, siapapun yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu yang laki atau yang perempuan, wa huwa mu'min,
Nah, karena dia beriman. Artinya kalau amal baik ini dari yang nggak beriman, percuma. Percuma. Ya, orang yang kafir, sumpah, senang sedekah, sosial tinggi, percuma. Tidak ada gunanya di akhirat. Ya Allah akan balas kebaikan dia, tapi di dunia. Di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Dia nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, wahuminun, apa jaminan Allah untuk yang beramal ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberi dia penghidupan yang nyaman. Walaupun presidennya model Fir'aun, ya, moneter semua, tidak terpengaruh untuk orang ini. Orang ini nggak terpengaruh karena dia dalam penjagaan Allah. Dia akan makmur, walaupun dunia rusak semua. Walaupun, kenapa? Sudah jaminan Allah. Sistem yang terjadi di alam ini hanya sistem Allah. Nggak ada sistem Amerika, sistem Rusia, sistem ini nggak ada semua. Itu bohong semua. Tapi justru itu yang kita percaya. Itu yang kita takuti. Yakhshawna nasa ka khasyatillah. Mereka takut kepada orang-orang seperti takut mereka kepada Allah. Au asyadu khasyah, bahkan lebih takut pada manusia daripada pada Allah. Ini sifat munafik. Sehingga dalam hal ini patokan mau seseorang itu baik ketika dia ada amal soleh. Amal soleh nggak mungkin terjadi kalau tanpa ilmu agama. Ilmu agama nggak tersebar kecuali ada yang mengajarkan. Nah, pengajar kebaikan kepada masyarakat ini yang doakan banyak. Nggak cuma manusia, hewan pun doakan dia. Hewan pun mendoakan orang yang mengajar kebaikan. Ya, sehingga kata ulama mengatakan siapa yang tidak punya keinginan mencapai level dia didoakan orang banyak, gak perlu dikenal sampai hari. Walaupun orang itu tidak ngerti nama Anda, dia akan nyampe doanya pada Anda. Hewan itu tidak ngerti nama-nama ulama, tapi doakan. Yang penting masuk mu'allim minasil khairat dapat. Dia masuk level para pengajar kebaikan dapat. Walaupun dia tidak terdaftar, namanya nggak dikenal walaupun. Nah, ini pentingnya. Ya, sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia ada di majelis, orang yang ngajar dan orang yang diajar, yang menyampaikan ilmu dan yang menerima ilmu, itu sama-sama mendapatkan sesuatu dari Allah. Yang hadir majelis ilmu mendengar, maka dia dapat ilmu dengan mendengarnya. Sehingga Nabi bersabda, innama ana qasim, aku hanya pembagi saja. Wallahul mu'ti, Allah yang ngasih. Ibarat kata, aku hanya pembagi saja, Allah yang memberi. Nah, yang mengajar juga dapat ilmu. Yang mengajar juga dapat ilmu. Tapi langsung dari Allah Ta'ala. Dengan dalil firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Termasuk takwa itu yang mengamalkan ilmu. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad. Tidak berkurang harta karena sedekah, tapi bertambah. Ini harta, ilmu juga sama. Ilmu itu kalau Anda sedekahkan, dia bertambah. Guru itu, guru di SD, biasanya kalau dia dikasih tugas ngajar IPA terus sampai selama. Kenapa? Dia lebih matang. Seseorang kalau ngajar itu lebih matang pemahamannya. Dia ngajar lagi lebih matang lagi. Kenapa demikian? Karena tadi ada kalanya ilmu itu didapat dengan mengajar. Ilmu itu didapat karena mengajar.
Berapa banyak orang yang paham tapi nggak bisa memahamkan orang. Nah ini, berapa banyak orang yang paham suatu masalah, tapi dia nggak bisa memahamkan orang. Orang yang bisa memahamkan orang lain dipastikan pahamnya lebih kuat daripada yang nggak bisa memahamkan. Nah ini bukti, ini walaupun bukan ilmu agama ya, ilmu apapun. Kalau orang itu bisa memahamkan orang lain, ini menunjukkan pemahaman dia lebih mantap, lebih luas. Kadang ada orang, kamu paham, ya Pak, jelaskan, udah bisa, bisa paham. Ini ya paham, cuma masih remeng-remeng pahamnya. Tapi kalau dia bisa memahamkan orang lain, dipastikan dia paham betul. Dari sini Sayyidina Ali beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Apa? Al-ilmu yazid bis shadaqah. Yazid bil infak. Engkau keluarkan ilmu itu dia bertambah. Harta kamu keluarkan, kamu belanjakan, ya berkurang. Kalau kamu keluarkan untuk belanja, untuk beli ini, beli berkurang. Tapi kalau ilmu engkau keluarkan, dia bertambah. Al-ilmu yahrusu wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga engkau dari hal-hal yang gak pantas. Oh jangan, ilmu akan mencuri dia. Disebutkan dalam suatu hadis, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fi qalbihi wahirah. Kalau Allah berkehendak kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah jadikan di hatinya seorang penasehat. Ada nasihat di hati. Langsung hati ngomong, jangan, gak pantas. Ngomong kayak gini, gak baik. Ke situ jangan. Ini kapan dapatnya itu? Kalau ada ilmu. Ilmu akan menjaga dia dari pakaian yang gak layak, kumpul dengan orang yang gak pas, mendatangi tempat-tempat yang gak pantas. Itu ilmu yang jaga dia. Wa anta tahrusul mata, kalau harta kamu yang menjaga. Ya, atau CCTV, sapa, lemari besi macam-macam. Ya. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu kan dia yang menjaga engkau. Nah, ini faedahnya daripada ilmu. Karena itulah ilmu itu warisan para nabi. Sehingga Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi ini lam yurithu dinarun wala dirham. Tidak mewarisi dinar atau dirham, enggak ada warisan harta. Wa innama warathul ilma, kami para nabi itu mewarisi ilmu agama aja. Faman akhadahu, barang siapa yang mau mengambil warisan ini, kata Nabi, faqad akhadha bihadin wafir, maka dia telah mengambil jatah terbesar daripada warisan para nabi. Tapi tadi kita kena warisan ini kayak kurang semangat. Padahal kalau Anda mendapat gelar pewaris nabi itu sudah masya Allah. Ya. Cuma tadi banyak orang enggan. Bahkan banyak yang gagal di tengah jalan. 1000 masuk pondok, setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang lulus nggak sampai 100. Kenapa? Berat. Ya, kalau mencari ilmu itu mudah, maka banyak ulama itu. Masalahnya nyari ilmu itu sulit, gangguannya banyak, entah dari finansial, kadang-kadang banyak penyakit, banyak penyakit macam-macam. Kadang-kadang dari sisi peraturan, orang tua yang sudah nggak usah muda lagi, sudah macam-macam, dapat ini berhenti. Nah, gangguannya banyak. Untuk sampai lulus itu, masya Allah, perlu juhdun kabir, usaha yang besar. Sehingga dalam kitab Ta'alim Muta'alim disebutkan, seseorang yang belajar ilmu agama itu kalau mau sukses harus ada kerjasama dari tiga orang ini. Pertama, sang murid harus benar-benar belajar, jangan malas-malasan. Yang kedua, gurunya harus mukhlis, menghabiskan waktunya demi anak. Minimal anggap dia seperti anak sendiri.
Ya apa kalau Anda punya anak sendiri? Nggak mungkin tega dia main, dia gini, nggak mungkin. Anda akan tegur dia. Harus kayak anak sendiri. Dan harus dierapi. Artinya kalau sering ditinggal keluar nggak jadi. Harus dierapi. Harus tetap. Dan biasanya jangan sering keluar. Karena keluar itu dia akan melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang kurang layak. Akhirnya kebawa ke pondok. Habib Ali Habsyi itu beliau mengatakan, selama aku belajar bersama ayahku di Mekah, ya, aku tidak boleh keluar rumah kecuali sholat Jumat. Dan aku pengen sholat 5 waktu di Masjidil Haram dan abahku, ya, cukup sama aja. Di Masjidil Haram sama di rumah sini sama. Karena selama di Mekah pahalanya 100.000 sama. Bedanya kalau di Masjidil Haram bisa itikaf itu aja. Di sini ya. Kenapa abahku? Aku khawatir ketika engkau berjalan ke Masjidil Haram, engkau melihat dan mendengar sesuatu yang enggak layak. Dan itu akan merusak hati. Coba. Itu pun ke masjid untuk sholat Jumat dikawal sama abahnya, dikawal. Nah, ini penting. Ini bagaimana pendidikan itu bukan cuma memberi, tapi menjaga. Ada seorang tukang ahli hikmah. Ahli hikmah ini berjalan lihat kebun bunga yang Masya Allah indah. Sehingga lihat tukang kebunnya tanya, Masya Allah, ini bagaimana cara Anda menjadikan bunga-bunga ini tumbuh indah? Tak, yang tukang kebun, saya nggak ngasih apa-apa. Saya cuma menjaga bunga ini mulai kecil, mulai tumbuh dari hal-hal yang mencegah dia tumbuh. Oh, itu hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Apa itu? Yaitu kalau kita mau mendidik anak ini tumbuh baik, cegah dia dari segala hal yang bikin anak ini rusak. Teman yang gak baik, tontonan yang gak beres, pergaulan yang gak pas, cegah dia. Dia akan tumbuh baik. Kita ngasih macam-macam tapi teman ya amburadul, ini tontonan macam-macam, kasih HP yang berpaket, selesai. Sulit. Anda ngasih setengah jam, dia 6 jam belajar dari HP. Anda sama Anda setengah jam, tapi sama yang lain dia berjam-jam. Nah ini, sehingga dalam hal ini menjaga tanaman biar tumbuh sehat, itu bukan cuma hanya dengan dipupuk, tapi jaga dia dari hama. Nah hama ini yang penting, jaga dari hama ini penting. Kadang ya kalau ada santri mondok, tapi megang HP, sulit ini. Kalau sudah megang HP ini sulit. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa yang dia tonton di situ, apa yang dia lihat. Pengaruh daripada itu lebih kuat daripada dia duduk bersama Anda setengah jam, 1 jam, yang di HP lebih kuat pengaruhnya. Nah ini penting dalam pendidikan di situ. Nah kemudian dikatakan wa inna masyu'u wa illa dalam takun ahlan faisal ketori dan sudah ahliyah illa fil khair. Kalau memang Anda belum bisa untuk mengajar, kadang ada orang itu yang paham tapi nggak bisa memahamkan. Nah kebanyakan maaf sebagian orang tua ngerti wudhu, ngerti sholat, cuman untuk ngajarkan ke anak sulit gitu. Nggak bisa saya butuh bisa, cuman ngajarkan sulit. Nah yang seperti ini ya bahwa orang-orang yang wajib Anda ajari tapi Anda nggak bisa ngajar, bawa ke orang-orang yang bisa ngajari dia. Karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, malaki Allah rajulun bidzambin a'dham min jahalati ahli. Tidaklah seseorang laki-laki nanti di hari hisab ketika menghadap Allah membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya akan agama. Gak ngertinya anak istri akan agama itu dosa yang paling besar dibawa oleh laki-laki. Bukan zinanya, bukan minum khamrnya. Walaupun dia mungkin minum khamr, dia zina. Tapi yang lebih besar kebodohan keluarga.
Loh kok bisa Ustaz? Ya, karena semua kemaksiatan anak istri, baik itu meninggalkan yang wajib, baik itu mengerjakan yang haram, itu dosanya ditanggung laki-laki. Karena dia nggak ngajarin. Itu loh berat jawabannya. Ustaz berat betul. Ya sudah, kalau Anda nggak siap, nggak usah nikah dulu. Kalau nikah ya sudah, tanggung jawab Anda itu. Punya anak, tanggung jawab 3. Anda, istri, dan anak. Anak 2, 4 tanggung jawab Anda. Ini hukum Allah. Mau nggak mau. Sampai mau terima nggak terima, sudah seperti itu hukumnya. Sehingga kadang-kadang ada orang ahli zikir, ahli majelis, Masya Allah. Setiap hari itu dari majelis A ke B, majelis A ke B. Tapi anaknya diangkringan soal bacaan. Istrinya Allah pakai ketat olahraga. Keliling-keliling dilihat orang. Dia ahli zikir, ini masuk neraka. Dosa, dia nggak dosa. Dosa dia yang mengerjakan orang lain. Dosa dia yang mengerjakan orang lain. Siapa? Anak istri. Karena kewajiban dia mengajari mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini loh yang banyak disadari oleh para bapak-bapak. Saya bilang bapak-bapak karena memang kewajiban mereka besar. Ya, tidak bisa mereka hanya sendiri. Tapi kalau sudah mereka ngajari, mereka kasih tahu, mereka larang, mereka tegur, tetap nggak mau, maka lepas tanggung jawab. Di akhirat tidak ada tuntutan lagi. Sehingga di sini mengapa Nabi bersabda paling besarnya dosa laki-laki ketika menghadap Allah itu kebodohan keluarganya akan agama. Bayangkan, sumpama yang istri maksiat banyak, yang anak maksiat banyak, digabung jadi satu, semua ditumpahkan ke laki-laki. Berat. Ya memang seperti itu. Kalau dia nggak ngajarin atau dia nggak berusaha biar anak istrinya itu ngerti. Entah itu dijadikan ustadzah ngajarin mereka, atau dipondokkan, atau apa. Banyak cara untuk biar mereka ini ngerti, banyak cara. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Wa innama syu'u fid da'wa wa du'a ila Allah. Sesungguhnya kesialan itu kalau ada orang mengajak kepada yang gak baik. Kesialan. Kenapa dibilang kesialan? Karena dosa jariah. Orang kalau ngajak kepada yang gak baik, semua dia tobat nih, dia tobat, mau tobat selesai. Tapi yang dia ajak dulu itu masih maksiat, ini dosanya lanjut ke dia. Mungkin dibilang kata beliau kesialan. Dia sudah tobat nih, sudah ke Mekah, haji, dia sudah saya mau meninggal di Mekahnya, wiritan di Mekahnya. Tapi yang dia ajak di Indonesia masih berlanjut. Oh, ini kesialan. Sehingga dalam hal ini Nabi bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan perbuatan buruk. Ya, dulu di Grogol gak ada gaplek. Yang bawa gaplek pertama siapa? Di Grogol gak ada ekstasi atau yang bawa pertama siapa? Akhirnya tersebar itu. Gara-gara dia yang mengadakan di sini tersebar. Dia tahun 70-an meninggal sudah. Tapi di sini peninggalan dia banyak dilakukan. Ini kata Nabi apa? Fa'alaihi bisruha. Orang ini dapat dosa daripada perbuatan buruk yang diadakan itu. Wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dosa orang-orang yang mengerjakan perbuatan buruk itu setelah dia meninggal. Dapat terus. Min ghairi an yanqusa min auzanihim syai', tanpa berkurang dosa orang-orang pelakunya. Artinya bukan berarti yang pelaku setelah dia itu gak dosa, yang pelakunya berdosa, tapi Allah double itu dosa, satu untuk pelaku, satu untuk yang memulai. Satu untuk pelaku, satu untuk yang memulai. Nah, hati-hati memulai, hati-hati. Kalau mau mulai yang baik aja. Ya, yang pertama bikin lomba waria di Grogol siapa? Lomba waria. Hati-hati. Ya. Yang pertama bikin mesin capit semua.
hati-hati. Ya, yang bawa ini hati-hati. Pertama keburukan, mau itu di kampung, di kota, dia cikal bakal. Dia jariahnya besar. Jadi kalau jariah baik, ini jariah dosa. Walaupun tobat, kan itulah mengapa artis itu gajinya besar. Ya, cuman main 1 jam aja ratusan juta, dan saya miliaran. Kenapa? Karena resikonya besar. Apa resikonya? Ketika dia tobat, filmnya masih ditonton, dosanya ngalir. Ketika dia sudah tobat, sudah, tapi filmnya ditonton orang banyak sampai puluhan tahun setelah dia wafat ditonton terus, dosanya ngalir itu. Sehingga tadi betul, gaji besar, resiko besar. Gaji besar karena resiko besar. Tapi ini resikonya akhirat, angkat tangan gitu akhirat. Kalau sudah urusan akhirat angkat tangan. Jangan. Nah, ini hati-hati di dalam kita bertindak. Karena dalam hal tersebut banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan balasan di akhirat nanti itu semua mata melotot. Jika Allah menjelaskan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malud dhalimun. Jangan mengira Allah itu lalai. Allah tidak ngerti akan perbuatan orang-orang dolim. Sehingga dilihat orang dolim ini kok tambah makmur, tambah dolim didiamkan, kok gak ada siksaan, gak ada sialnya orang dolim ini. Jangan kira Allah lalai. Innama yu'akhiruhum. Soalnya Allah mengakhirkan, menunda balasan untuk mereka liyaumin tashkhasu fihil absar, di hari yang mana mata-mata dolim terbelalak. Kaget, yang kecil pun tertulis. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang fasik ketika melihat catatan amal, mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab amalku ini enggak kecil besar ketulis semua? Ketulis semua. Dari situ. Ketulis semua. Jadi jangan kira perbuatan-perbuatan yang Anda mungkin lupa, Allah tidak lupa. Tapi balasannya bukan di sini, masalahnya. Kalau di sini enak, kita akan jerah. Wis kapok sudah. Tadi malam maksiat, sekarang sakit mata saya, kapok sudah. Nah, enak kalau kayak gini. Masalahnya enggak, tambah sehat. Lihat maksiat tambah sehat. Ini yang repot di sini, Pak. Karena balasan bukan di dunia, di akhirat. Ini yang repot. Nah, kalau kita nggak hadir majelis, nggak sadar. Kalau nggak ada yang mengingatkan, nggak ngerti. Sehingga bersyukur orang-orang yang dia ini senang diberi peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu manfaat untuk yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak mau dia. Peringatan nggak mau dia. Ya, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada yang akan datang, insya Allah. Sebagai paripurna majelis yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita tentang multi pasar Seragen, ada 2 kemarin di anak durhaka sama orang tua. Terus yang keduanya di dalam rumah itu tidak mendidik masalah tentang sembahyang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang ditanya ya Pak. Ya, saya mau nanya. Apa ditanya? Apa? Itu tentang anak yang durhaka. Yang kedua, orang yang melalaikan sholat di dalam rumah. Oh iya, mungkin penjelasan ya, penjelasan. Jadi saya hadir waktu di Basra hadir. Ada penceramah itu mengatakan Ustaz Fahmi bahwasanya ada dosa besar yang ini hampir setiap rumah Muslim ada. Dosa besar yang hampir semua rumah muslimin itu ada. Bukan zina, kalau zina enggak.
Khomer juga paling sedikit. Ya. Yang banyak ini dua ini, yang banyak orang lalai. Apa itu? Yaitu durhaka pada orang tua. Durhaka ini Allah sudah ngasih patokan minimal anak dianggap durhaka. Kapan itu? Wala taqul lahum uff. Jangan kalian mengucapkan pada orang tuamu uff. Uff ini kalimat apa sih? Kayak gini. Cuma sampean disuruh, ayo matikan TV nah. Itu tuh. Matikan, tapi ada suara itu itu. Ini durhaka. Apalagi sampai ngelempar remote. Iyanya 2 kali, iya. Kalau iya sekali kan, iya enak. Iya. Wah, ribut aja berarti kan. Tapi ini lebih lagi, Pak. Suara lebih tinggi dari orang tua. Nah, ini yang seperti ini, durhaka yang model gini banyak. Disuruh nggak nurut, durhaka. Bahkan jangankan waktu kita ngatur, orang sholat sunnah, ketika dipanggil orang tua, wajib membatalkan sholat sunnahnya. Sholat sunnah ini. Apalagi waktu main HP, waktu main bola, entar dulu, nanggung. Mau nanggung berarti. Belum ngegol ke nanggung, entar dulu. Cuma tadi, kebanyakan durhakanya anak di zaman sekarang karena orang tua tidak membantu mereka untuk berbakti. Orang tua nggak membantu mereka untuk berbakti. Ya, apa cara membantu anak berbakti, Ustaz? Ajari. Anda nuntut dia berbakti, tapi nggak pernah ngajarin cara berbakti yang benar. Itu minimal tegur dia, ini tidak boleh kayak gini, tidak boleh. Seperti ini caranya, seperti ini. Jangan nyuruh, Pak, kamu ini nggak baik, nggak kapan diperbaiki, nggak diajari. Yang kedua, jangan menyuruh anak sesuatu yang sekiranya kalau Anda suruh dia berat. Kalau Anda suruh dia berat, jangan disuruh. Kenapa? Kalau dia nggak nurut, dia durhaka. Kalau dia durhaka, Allah murka. Allah murka, nggak baik hidupnya, kasihan. Jadi penyebab anak-anak itu nggak beres urusan macam-macam karena Allah murka. Kapan Allah murka? Karena orang tua nggak ridho. Ketika orang tua murka, Allah murka. Sehingga dalam hal ini bantu mereka itu untuk berbakti. Kalau kita lihat model segitiga ya. Kalau orang tua ridho, Allah ridho hidupnya enaknya. Dan dia mudah Anda atur karena sudah nyaman. Orang tua murka, Allah murka. Allah murka, hidupnya sulit. Jadi itu menambah dia gak nurut sama Anda. Sehingga di antara amalan guru-guru kita, setiap kita mau tidur itu, kita berdoa, ya Allah saksikan, aku ridho dengan semua anak-anakku. Ya Allah saksikan, aku ridho dengan semua anak-anakku. Tidur baru. Walaupun ada yang gini, model gini, mungkin bisa Anda ridhoi. Karena itulah sabarnya orang itu penting. Orang yang nggak sabaran, saya orang tuamu ya, aku nggak ridho awas. Jangan gitu, Pak. Anda nyusahkan anak namanya. Jangan. Ya, sebagaimana anak itu harus sabar dengan perlakuan orang tua. Orang tua juga harus sabar. Artinya nggak sembarang murka, nggak sembarang. Apalagi ngucap sesuatu yang nggak baik. Kalau sudah ngucap itu pasti nyampe. Waktunya terserah Allah, pasti nyampe. Yang repot nyampe-nya waktu dia sudah baik gitu. Dia sudah baik, kalau doa kita yang dulu nyampe. Ya sia. Kita nyesel karena doa kita yang dulu. Nah, ini sehingga harus ya jaga, jangan sampai murka ini harus kita jaga, jangan sampai murka. Kalau sudah kita murka, anak kasihan karena Allah murka. Itu patokannya di situ. Sehingga Nabi bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti. Itu caranya tadi.
bantu dia untuk berbakti. Apalagi zaman sekarang yang jarang anak itu bisa bakti benar, itu jarang. Ini mujahadah orang tua nih, mujahadah orang tua. Terus kemudian yang kedua, melalaikan sholat, mengentengkan sholat. Ya, sholat keluar waktu, sholat sampai kadang-kadang tidak ngerti. Ada kalanya orang itu kalau sempat ya sholat, nggak sempat ya nggak sholat. Yang seperti ini dosa besar. Ya, bahkan tidak ada kewajiban dalam Islam yang mana hukum meninggalkan kewajiban itu dihukumi kafir kecuali sholat. Dengan nas hadis Nabi Muhammad SAW. Man tarakaha faqad kafara jiharu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir terang-terangan. Ini hadis Nabi. Yang kalau nggak zakat nggak sampai kafir, paling dosa besar. Nggak puasa nggak sampai kafir. Kalau sholat lain-lain. Ada hadisnya masalahnya. Ini berat, makanya masalah sholat ini berat. Sebejat apapun orang, selama dia masih 5 waktu, ada kebaikan untuk dia. Sebejat apapun orang. Dan jangan Anda punya kenalan orang nggak sholat. Jangan sampai Anda punya kenalan orang nggak sholat. Putus hubungan. Kenapa? Sialnya dia nyambung kemana-mana. Sialnya orang nggak sholat, nyambung kemana-mana. Ustaz, tapi dia baik sama saya. Iya, di akhirat Anda dituntut dia. Di akhirat dia megang Anda nih. Kenapa? Ya Rob, ini kasih dosa saya juga. Kenapa dia nggak pernah negur saya yang nggak sholat? Kena sampai. Kena. Kenapa? Kenal. Coba nggak kenal, dia nggak akan nyari Anda di akhirat. Dia kenal Anda. Dan waktu dia nggak sholat, Anda diam. Oh, ditarik sampai hati-hati. Dia disebutkan saking dahsyatnya di akhirat itu nanti ada orang yang dia ini ditututi, dipegangin sama seseorang. Duh, kamu siapa? Aku nggak kenal engkau. Kenapa ikutin terus? Nggak mau bagi dosa katanya. Duh, dosa apa? Iya. Di hari A, di tempat A, aku pernah maksiat, engkau hadir. Dan kau nggak tegur. Nah, saya mau bagi dosa itu. Nah, ini repot lah, hati-hati. Itu disebutkan di hadis. Ada di akhir kayak gitu nanti. Dari sini loh. Jangan ada kenalan orang yang muka. Repot. Karena dia tidak akan mau ditanggung sendiri. Dia akan bagi pada. Ya. Nah, seperti itu. Terus ya, masih berkaitan dengan mendidik keluarga, istri atau anak. Ini kan ada kata-kata nafkah zahir dan nafkah batin. Ya, kalau nafkah zahir itu kan berupa makanan, pakaian, dan yang sering kita dengar keluarga atau istri terutama menuntut nafkah batin. Dia mensubsidikan nafkah batin itu bukan suami istri gitu kan. Yeah. Yang sebenarnya nafkah batin itu yang mana gitu. Itu terus nafkah yang berhubungan suami istri itu apakah termasuk kategori nafkah zahir gitu. Terus mendidik agama seorang suami kepada keluarga itu apakah itu yang dinamakan nafkah batin? Karena sekarang ini berkembang itu kan nafkah batin itu ya itu. Iya, jadi arti nafkah batin ini hati ya. Menafkahi hati, artinya bukan cuman raganya yang kita nafkahi, jiwanya juga kita nafkahi. Siapa menafkahi jiwa, mendidik dia. Jadi termasuk kewajiban suami itu mendidik istri. Dan itu adalah daripada kewajiban syariat. Gak bisa mendidik Ustaz, bawa dia ke tempat, ke majelis yang dia bisa terdidik. Minimal dia ngerti kewajiban dia terhadap Allah, kewajiban dia terhadap suami. Dia ngerti yang penting. Kewajiban dia sebagai ibu untuk anak-anaknya apa. Nah, itu minimal di situ. Dan ini gak bisa dapat kecuali dengan hadir pengajian. Bukan yasinan ya, yasinan sama arisan. Ya bukan majelis itu Pak. Tapi saya juga agak mengatakan itu
buruk, itu baik. Tapi usahakan yasinan ada pengajiannya. Yang saya pernah hadir di SP itu, ini Ustaz berkumpul 13 majelis, Masya Allah, 13 majelis taklim. Jadi majelis taklim, oh Masya Allah, ramai ibu-ibu semua. Saya pernah ngisi belasan tahun yang lalu. Nah, setelah saya tanya, mana ketua-ketua majelisnya, ini, siapa yang ngisi, yang ngajar? Gak ada Pak katanya, gak ada yang ngajar, gak ada. Apa aja, yasinan aja. Loh, itu bukan majelis taklim. Kenapa dibilang majelis taklim? Ya ada dananya. Di Salim ada dananya, kalau daftar ada dananya. Yang seperti ini gak akan baik. Tapi yang seperti ini malah merasa gak punya kewajiban lagi. Dia merasa sudah gugur ya, yang penting saya sudah di majelis taklim nih. Tapi dia gak taklim, gak belajar. Merasa dirinya sudah hadir, tapi gak dapat apa-apa. Tertipu. Dan jadi budaya syaitan itu, seseorang yang menganggap dirinya sudah mengerjakan yang wajib, padahal belum melakukan apa-apa. Kayak sama sebagian orang tua menganggap kalau anak sudah masuk TPQ, belajar baca Quran, belajar tajwid sampai hatam 30 juz, dianggap sudah ngajari anak, sudah belajar agama. Dia cuma belajar cara baca Quran. Dia belum belajar yang wajib. Nah ini, sebagian orang tua kadang-kadang anak lulus daripada TPQ, dianggap sudah selesai kewajiban dia untuk menyalurkan anak agama. Belum, dia belum belajar agama, dia cuma belajar cara baca Quran. Ini kebanyakan orang tua sekarang. Sehingga kalau sudah lulus SD, dianggap anaknya sudah ngerti agama. Sehingga sekarang waktunya dalamin umum Ustaz, les komputer, les ini. Sementara untuk fikihnya tidak ngerti apa-apa. Cara beradab tidak ngerti apa-apa. Sehingga jangan heran, SMA malah tambah rusak. Padahal dulu TPQ. Kenapa? Karena dia nggak belajar agama. Dia nggak belajar. Nah ini penting. Sehingga dalam mendidik itu seperti itu. Ya. Kalau paling bagusnya pondok pesantren. Paling bagus. Karena lingkungan. Kalau belum bisa, ya taruh madrasah diniyah. Madrasah-madrasah yang di situ lanjutan TPQ. Kalau nggak bisa juga cari ustadz yang kosong banyak, privat untuk anak istri Anda. Ya, mungkin kalau afdolnya kalau untuk perempuan cari ustazah, ya yang wajib-wajib, suruh ngajar yang wajib-wajib aja. Kalau nggak bisa, baru taruh majelis itu. Majelis yang di situ dia belajar yang wajib. Dia ngerti seperti Anda ngerti. Dia mendapat seperti Anda dapat. Dan banyak majelis di Grogol ini hampir tiap malam, ya, tinggal mau melangkah pada itu aja. Dan semoga Allah Taala jadikan kita. Yang saya tanyakan itu yang masalah nafkah batin, karena asumsi orang ini kan nafkah batin itu ya nafkah itu. Oh iya, tidak. Kalau hubungan itu haknya suami. Kalau dalam fikih itu haknya suami. Suami minta, istri tidak haram. Istri minta, suami tidak ngasih, gak dosa. Cuman tidak boleh dibiarkan sampai sekian bulan, tidak boleh, dosa. Ya dosa. Cuman itu haknya suami, bukan haknya istri. Karena itulah dalam hukum fikih, sesuai dalam hadis disebutkan, ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fa'abad, perempuan siapapun yang dipanggil suaminya ila firashi, ke ranjang kasur, dan dia enggak mau, la'anatul malaikah hatta tusbih, dilaknat malaikat sampai pagi. Karena malaikat itu dosa besar sampai pagi. Ya, itu berlaku. Karena itulah harus tahu untuk para perempuan itu kewajiban dia terhadap suami itu apa saja.
Ya, demikian. Insya Allah akan kita bahas kajian-kajian yang berikutnya pada yang akan datang, insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat serta bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Bijahin Nabi wal alih wal bukhari wa rijalih wal haddad wa tullabih wa uladih ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أنقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.